أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dunia ini semua kemewahannya adalah semu. Kesenangan dunia semu, gemerlap dunia semu. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka kamu jangan terperdaya dengan kehidupan dunia, dan jangan pula mudah-mudah tertipu oleh setan yang pandai menipu. Coba diingat kembali Fatir, Quran surah 35 ayat 5 sampai 7. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 5 sampai 7. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya toh? Ya ayuhan nas. Seruan Allah ini ditujukan kepada segenap manusia. Nah, monggo kalau kita masih merasa manusia, kita perhatikan seruan Allah ini. Nah, kalau kita sudah merasa bukan manusia, nah, misalkan kita sudah merasa kewan, ya jangan, tidak perlu memperhatikan seruan Allah ini. Karena seruan Allah ini hanya ditujukan kepada orang yang masih merasa dirinya manusia. Bukan hanya merasa dirinya manusia saja, namun manusia yang tidak keluar dari tujuan penciptaannya, yaitu ibadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, terkait dengan itu panjang penjelasannya nanti di kesempatan yang lain. Ya, terkadang manusia itu tanpa sadar keluar dari makna al-insu itu, dari kemanusiaannya. Kapan itu? Nah, nanti saja. Nah, ini sekarang kita fokus ke sini. Ya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, nyata. Allah itu kalau sudah berjanji membuat satu ketetapan, tidak akan pernah diselisih. Itu Allah, beda dengan kita. Kita sekali berjanji, 10 kali kita menyelisih. 2 kali berjanji, 20 kali kita mengingkari. Itu watak manusia yang hatinya kosong dari iman. Biasanya manusia itu lupa atau pura-pura lupa bahwa janji Allah itu hak, itu saat dia mencintai dunia berlebihan, mencintai kesenangan dunia. Apapun yang ada di dunia ini, kesenangannya dia cintai secara berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Termasuk mencintai secara berlebihan dalam hal harta.
Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Mengapa? Karena kehidupan dunia ini kesenangannya mata'ul ghurur, kesenangannya menipu. Apapun yang ada di dalam dunia itu kesenangannya menipu. Apakah itu pangkat, apakah jabatan, apakah status sosial, apakah harta kekayaan yang melimpah, termasuk di dalamnya uang, termasuk di dalamnya rumah mewah, termasuk di dalamnya mobil mewah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kata Allah, mata'ul ghurur, menipu, sifatnya hanya sementara, tidak kekal abadi. Maka sekarang dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanya sementara, semuanya akan musnah yang ada di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Maka saat ini kamu sebagai manusia, saat ini kamu berada di satu tempat yang semu, satu tempat yang kesenangannya menipu, satu tempat yang kemewahannya, gebyarnya hanya sementara, tidak kekal abadi. Oleh karenanya jangan sampai kamu tertipu. Meski sifatnya sementara, namun dunia ini punya kekuatan yang luar biasa untuk memikat manusia, sehingga melupakan kampung halamannya yang abadi, yaitu kampung akhirat, di mana manusia sejak manusia pertama sampai terakhir semuanya akan kembali ke kampung asalnya, yaitu negeri akhirat. Negeri akhirat itulah wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya andai manusia mengetahui. Nah, dunia ini sifatnya sementara, kesenangannya sementara, namun punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk memikat manusia sehingga tergelincir dari jalan Allah, melupakan kampung asalnya yang sama, yaitu kampung akhirat. Oleh karenanya dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang abadi. Maka fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai tempat yang sementara ini, yang pasti akan kamu tinggalkan, pasti akan musnah, pasti akan hancur bila Allah sudah menghendaki, bila sudah tiba waktunya. Jangan sampai kamu terpikat dengan kemewahan dunia, dengan kehidupan dunia. Salah satu bentuk kita terpikat dengan kehidupan dunia, yaitu saat kita iman dan kita enggan untuk menunaikan zakat. Itu berarti kita terpikat dengan salah satu kemewahan dunia. Dalam hal ini adalah uang, yaitu harta. Nah, maka kamu jangan terpikat. Meskipun sudah sholat, sudah puasa, nih nggak mau zakat, berarti kamu terpikat oleh salah satu unsur kemewahan dunia. Nah, kemudian wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan juga jangan kamu mudah-mudah tertipu oleh setan yang pandai menipu. Setan ini wujudnya macam-macam, bisa wujud manusia. Termasuk kita ini mungkin kadang-kadang kita juga berubah menjadi setan, mengajak manusia, menipu manusia, menggelincirkan manusia dari kebenaran din ini, atau mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Saat itulah kita berubah menjadi setan, pandai menipu dengan rayuan-rayuan yang memikat, mengajak korupsi. Wis ngene pokoknya korupsi ngene engko ra konangan.
itu berarti kita berubah jadi setan. Maka jangan merasa jadi manusia kalau kita senantiasa mengajak orang lain untuk bermaksiat dari jalan Allah. Wujudnya manusia, namun sifatnya sifat setan, sifat iblis yang senantiasa pandai merayu manusia agar tergelincir dari jalan Allah. Misalkan ada saudara kita yang mau zakat, infak, sedekah, wah, kita katakan eman, jangan, itu bisa beli sepeda motor baru loh dengan uang sejumlah itu. Masa kamu zakatkan, masa kamu sedekahkan? Nah, saat itulah kita berubah menjadi setan, pandai menipu. Maka kata Allah, selain jangan mudah tertipu oleh kehidupan dunia, jangan mudah tertipu oleh setan, apapun wujudnya itu, yang pandai menipu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Karena sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh. Karena musuh maka jangan jadikan khalila, jangan jadikan teman setia. Yang namanya musuh harus kita perlakukan sebagai musuh. Musuh harus dikalahkan. Kalau musuh kita jadikan teman setia, kita perlakukan seperti sahabat setia, maka sudah pasti kita yang kalah, musuhnya yang menang. Begitu pula bisikan rayu setan. Kalau kita jadikan teman setia, kita ikuti terus bujuk rayu setan, maka setan yang akan menang, kita pasti kalah. Saat kita kalah, rugi dunia akhirat. Setan itu punya banyak cara. Khutuwat, bukan hanya khutwah, namun punya banyak cara, ribuan jutaan cara untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Namun demikian kita harus bersyukur kepada Allah. Sebanyak apapun cara setan menggelincirkan manusia, kita diberi satu cara yang sangat mujarab oleh Allah, sangat ampuh kalau kita mau mempraktekkan. Setan misalkan punya jutaan cara khutuwat, kita hanya diberi oleh Allah satu senjata yang sangat ampuh kalau senantiasa kita amalkan. Apa itu? La tattabi'u, jangan kamu ikuti, sudah. Satu saja senjatanya. Ada mulittiba, yaitu tidak mengikuti bujuk rayu setan. Setan mengajak kita untuk tidak berzakat, kita tidak ikuti. Setan membisiki kita untuk tidak sedekah infak, tidak kita ikuti. Kita tetap zakat, tetap infak, tetap sedekah. Setan membujuk rayu kita untuk mendekati zina, tidak kita ikuti. Membujuk kita untuk berzina, tidak kita ikuti. Sudah, pokoknya senjata yang sangat ampuh yang Allah berikan hanya satu, adamu ittiba'i khutuwatis syayatin. Ya, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Biarkan setan dengan langkahnya, sebanyak apapun langkahnya. Ya, kita bersyukur punya satu senjata yang ampuh, yaitu jangan mengikuti. Sudah selesai kalau begitu. Ya, kenapa kok kita diperintah oleh Allah memperlakukan setan sebagai musuh yang harus kita kalahkan? Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu akan terus menerus senantiasa. Yad'u, fi'il mudhari' yang digunakan. Fi'il mudhari' yufidut tajaddud wal istimrar. Fi'il mudhari' itu selain dia juga yufidul istiqbal atau yufidul mustaqbal, mengandung makna terus menerus, masa akan datang, istimror, terus menerus, kontinuitas. Dia juga timbul tenggelam. Timbul tenggelam itu berarti terus, bujuk rayunya terus. Misalkan setan dengan langkah ini gagal, akan dengan langkah kedua. Yang langkah pertamanya tenggelam, sudah gagal,
setan akan menggunakan langkah kedua. Langkah kedua ini muncul, berarti timbul langkah kedua. Langkah kedua gagal, berarti langkah kedua tenggelam. Akan muncul langkah yang ketiga. Sehingga sampai hari kiamat setan akan terus membujuk rayu, yad'u da'a yad'u. Karena sesungguhnya setan itu akan senantiasa terus menerus menyeru, mengajak pengikutnya untuk nemeni setan di neraka kelak. Jadi setan itu butuh teman, ya, dan dia akan terus mencari teman sampai hari kiamat. Nah, maka kata Allah, alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Kalau orang yang terbujuk rayu setan, tertipu oleh kehidupan dunia, maka kata Allah itu orang kafir. Orang kafir itu bukan hanya orang yang di luar Islam, bukan. Karena makna kafir itu makna dasarnya adalah menutup. Maka di Al-Hadid ayat 20 itu para petani juga disebut kafir, a'jabal kuffar, kan begitu. Kufar jamak dari kafir. Mengapa petani disebut kafir? Karena petani itu kerjaannya menutup biji-bijian dengan tanah. Sehingga biji ditutup dengan tanah, maka orang atau pelakunya yang melakukan itu menutup biji dengan tanah disebut kafir. Ya. Maka orang Islam pun bisa ngakunya Islam namun juga punya sifat kafir, menutup kebenaran. Orang yang Islam yang enggan menunaikan zakat, sedekah, infak, dia punya sifat kafir, menutup kebenaran. Kebenaran din ini, kebenaran ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Ini janji Allah, hak nyata pasti datang. Orang kafir itu berada di siksaan yang sangat-sangat pedih, sangat keras. Namun sebaliknya, walladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Bukan hanya yang beriman, ayatnya tidak berbunyi walladzina amanu lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bukan. Namun ayatnya bergandeng walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Iman bukan hanya sebatas pengakuan iman, namun pengakuan imannya perlu bukti. Buktinya apa? Yaitu amal soleh. Kalau hanya sebatas ngaku iman namun tidak dibuktikan dengan amal soleh, ya dia tidak akan mendapatkan janjinya Allah berupa maghfiratu wa rizqun karim, ampunan dosa dan rezeki pahala yang besar, rizqun kabir. Maka iman saja, aku iman saja tidak cukup, butuh dibuktikan. Sekalipun kita mengaku amantu billah namun kita enggan zakat, ya berarti kita belum mau membuktikan pengakuan keimanan kita. Maka hati-hati, janji Allah itu hak nyata. Yang namanya iman itu tidak hanya sholat puasa saja, namun ya sholat, ya puasa, ya zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Itu semua adalah bukti-bukti dari keimanan berupa amal soleh.